Hai, balik lagi barengan sama gue Lani. Gue Daniel. Kita masih ada di Pekologi dan seperti biasa kita bakal mereview, bakal ngasih tahu sama teman-teman semua bahwa ada yang baru nih dari Body Pack, ya kan? Kira-kira apa sih untuk hari ini? Yang pastinya juga Lani bakal ngasih rekomendasi yang lagi latah sekarang, ya kan? Yang lagi booming sekarang, sepedahan tuh gimana sih biar makin seru, ya kan? Tapi sebelum itu mungkin teman-teman di sini bisa komen dulu ya, kira-kira barang-barang apa aja sih yang biasanya teman-teman bawa pas lagi hangout, pas lagi bersepeda, ataupun pas lagi ya kemanapun di era new normal. Nanti bakalan ada satu pemenang yang bakal langsung di DM sama Body Pack untuk dapetin produk dari kita. Setuju nggak giveaway-nya? Oke? Ya. So hari ini adalah karena temanya rekomendasi untuk teman-teman yang doyan sepedahan ya. Kemarin sempat Lani tuh kayak ke Body Pack ke store-nya gitu. Terus Lani beli ini. Katanya sih ini produk untuk sepedahan. Cuman Lani awalnya nggak tahu karena bentuknya lucu aja, terus kayak minimalis, terus simple gitu. Nah, kira-kira apakah bener ini tuh buat sepedahan? Karena bingung aja gitu loh, bentuknya kayak gini kok bisa buat sepedahan? Nah, jadi sebenarnya kalau tas ini tuh multifungsi. Jadi tidak untuk sepeda aja sih sebenarnya, karena ini kan bentuknya lebih global ya. Sebenarnya bisa untuk jadi drop kit, bisa untuk bawa peralatan sehari-hari kayak charger, kayak sekarang misalnya lagi era new normal gini, bawa masker dan kebutuhan lainnya. Tapi kita tambahkan fitur yang bisa untuk integrate ke sepeda gitu sebenarnya. Oke. Nah, fiturnya seperti apa? Itu ada di bagian belakang sebenarnya. Oke, ini ya di bagian belakang sini. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman bisa lihat, kemarin juga sempat Lani bingung ya. Ini bentuknya drop kit tapi katanya bisa buat sepeda. Nah, terus sebenarnya fungsi-fungsi dari tali-tali ini, terus kayak ada cantolan kayak gini tuh untuk apa sih? Oke, jadi di bagian belakang ini ada webbing tambahan. Sebenarnya kalau si strap ini tuh bisa kita tambahin. Jadi pada saat pembelian ini kita sudah menambahkan bagian untuk integrate ke sepedanya. Nah, ini ada oh iya, ada tali-tali kayak gini ya. Nah, di bagian ini ini pakai velcro, terus biasanya nyebutnya velcro. Itu bisa ditempelin ke bagian stang, handle. Oke, handle sepeda yang depannya itu ya. Oke. Nah, ini juga bisa diatur, misalnya handle-nya gede, handle-nya agak kecil, jadi bisa menyesuaikan si velcro-nya ini. Dan kemudian di bagian tengah ini biar dia lebih steady pas dipakai nggak goyang-goyang, kita tambahin tali yang untuk bisa ngaturnya. Oke. Pantesan bingung gitu ya, masa ada drop kit terus di dalamnya ada tali-tali kayak gini gitu. Oke, jadi ternyata gini ya cara penggunaannya kalau misalkan teman-teman pengen pakai Paceline 3.0 ini tinggal dicantolin aja ke handle sepedanya. Oke, dan ini biar lebih stabil aja ya. Iya, biar lebih stabil ke bagian stemnya di tengah. Oke, ini masih di bagian belakang. Nah, ini fungsinya untuk apa sebenarnya tali ini? Karena yang tadi udah disebutkan, ini sebenarnya drop kit. Jadi fungsi utamanya tuh bukan untuk pure sepeda sih, cuman kita bikin serial si Paceline ini tuh tas biasa. Cuman kita tambahin fitur yang bisa mengakomodasi orang kaum sepedaan gitu. Jadi fiturnya tuh nggak spesifik, jadi bisa global lah gitu. Jadi orang yang nggak sepedaan juga bisa pakai tas ini sebenarnya. Iya, mungkin juga kalau misalkan kita pengen hangout kemana gitu ya pakai sepeda, nah ininya juga bisa dilepas aja gitu ya. Oke, aku ngerti sekarang. Akhirnya ketemulah jawabannya gitu ya. Nah, sekarang di bagian depannya nih, kenapa sih didesain seperti ini? Ada kayak transparan, cuman ada kayak jaring-jaringnya gitu. Sebenarnya itu konsepsi. Jadi kalau tadi kan kita ngomongin konsepsi itunya ya, fungsinya. Dari konsep visualnya sendiri, kita ngambil tema transparansi, tapi kita nggak mau terlalu vulgar gitu. Jadi sebenarnya kan udah pernah keluar juga yang serial-serial yang lain gitu ya, di tas-tas lain. Ada yang dia pakai yang memang pure kelihatan barangnya ke. Kita sebenarnya nggak di serial ini sebenarnya kita tampilin transparansi, tapi tetap agak
semi tertutup lah gitu. Oke, jadi temanya adalah nggak terlalu, telah lulus sensor Iya. gitu ya. Oke. Dan ini juga fungsinya buat ini kali ya, teman-teman kalau misalkan pengen nyari barang yang quick access gitu, bisa terus dilihat. fungsinya juga, ya benar. Jadi biar bisa kelihatan juga. Jadi misalnya Lani lupa nyimpen apaan gitu. Ternyata dari luar juga kelihatan, oh ternyata ini barangnya di sini gitu. Iya bener ya. Jadi perasaan juga bisa disimpan di sini ya biar kelihatan gitu. Oke, dan seperti biasa kalau produk-produknya dari Bodypack sendiri itu selalu ada ringdinya. Iya, ini fungsinya buat apa sih? Apakah ketika pas kita taruh di sepeda dia ada fungsi lain atau enggak? Kalau ditaruh sepeda sebenarnya bisa. Sebenarnya ini fungsinya bisa banyak ya. Kalau misalnya dia dipakai pada saat sepedaan, kita bisa nempelin lampu sepeda gitu di sini. Jadi bisa ada tempat untuk mencantolinnya lah di sini gitu. Terus kemudian kalau misalnya dipakai pada saat nggak sepedahan gitu, bisa juga nempelin kayak hand sanitizer kali ya bisa digantung di sini. Lain sebagainya sebenarnya banyak banget sih fungsinya gitu. Oke, sekarang kita ke bagian tengahnya nih, ya kan? Tadi udah ada zipper depan, sekarang di bagian tengahnya. Nah, ini ada 2 zipper, sebenarnya fungsinya untuk apa sih? Kalau zippernya ini sebenarnya untuk mempermudah orang membuka sih sebenarnya kan. Jadi orang tuh ada yang kidal, ada juga yang kanan. Jadi sebenarnya bisa mempermudah mereka untuk membuka di mana aja gitu. Di mana aja gitu maksudnya. Oke, ngebuka hati juga boleh ya kan. Nah, hari ini Lani bawa ada hand sanitizer, terus ada charger juga, sama ada card holder. Kira-kira kalau misalkan ditanya kapasitasnya ini muat berapa banyak sih? Kapasitasnya ini cukup lah, misalnya kalau sepedahan bawa air di sini juga bisa. Iya benar ya. Kalau kapasitasnya ini 2 liter sih sebenarnya. Oke, cukup ya buat air minum Kudanil gitu kan. Oke, nah sekarang kalau untuk bahannya sendiri boleh dijelasin nggak sih sama teman-teman di sini dia pakai bahan apa? Kalau bahannya sendiri sih kita pakai polyester secara keseluruhan, dan di bagian depan kita tambahin karena ini buat bisa fiturnya untuk bersepeda, kita tambahin juga bahan yang mudah dilap gitu. Jadi misalnya dia kena cipratan air atau apa bisa gampang dibersihin gitu. Dan di sini juga kita tambahin webbing reflektif. Sebenarnya kan ada titik-titik ini. Iya kayak Instastory Aukarin ya. Dia banyak gitu kan. Oke, ini fungsinya apa sih? Jadi fungsinya tuh ya tadi karena reflektif kan ya. Jadi kalau misalnya dipakai di malam hari gitu ya. Dia bisa mantulin cahaya gitu. Oh iya ya, kayak nyala-nyala gitu ya. Oke. Misal jaket-jaket itu loh, satpam oh gitu iya. kan suka ada. Iya bener mantul ya, jadi kelihatan mantul, gitu. Oke. Sip. Kalau gitu sekarang tadi ini kan udah selesai nih ya kan, untuk Paceline 3.0-nya sudah selesai. Jadi buat teman-teman yang kepo harganya berapa ya, cek aja website kita di www.bodypack.co.id. Oke? Next. Tadi Lani lihat Daniel bawa tas-tas gitu deh. Boleh dijelasin nggak sih? Oke, jadi yang kedua ada tas ini. Ini Paceline 2.0 ya? 2.0. Oke, ini yang ngebedain sama yang tadi Lani baru beli apa? Jadi kalau secara konsep keseluruhan tuh sama. Kita pengen bikin serial yang bisa dipakai untuk harian dan bisa juga dipakai sepedahan gitu. Fungsinya. Nah, ini buat sepeda juga? Ya bisa. Oke. Kalau tadi kan dimensinya lebih kecil, jadi untuk bawa untuk bawa barang-barang kecil kayak macam-macam lah. Sebenarnya kan fungsinya dogfit. Nah yang ini kita bikinnya waist bag gitu, agak volumenya lebih gede dan bisa muat barang yang lebih banyak. Oke, dan ini kayaknya untuk apa ya, kapasitasnya muat sampai 3 literan ya? Kapasitasnya ya 3 literan. Oke, dan ini bahannya sama kayak yang tadi Lani beli? Sama. Bahannya, oke. Dan bentuknya juga, maksudnya bagian depannya juga sama. Ini ada, nah bagian sininya, dan dia lebih luas ya daripada yang tadi yang Lani itu Paceline 3.0, ini yang bagian 2.0-nya dan dia lebih luas. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bisa untuk quick access gitu kan. Ditaruh kayak misalkan charger atau enggak. Ya, kalau sekarang ya apa ya, masker ya, masker tambahan. Masker sekarang kan. Iya, oke. Ini dia sama ada daringnya juga gitu ya buat ngegantungin pacar orang. Coba kita lihat di bagian tengahnya di sini.
Tada. Ada handphone bisa. Terus juga di bagian belakangnya sini dia ada headset ya. Bisa buat headset. Saku jala sih. Biar apa pakai saku jala? Jadi soalnya fungsinya hampir kayak sama yang kayak di depan, biar mudah kelihatan. Jadi kalau misalnya kita nyimpen barang yang nggak tersesat di tas sendiri gitu. Jadi bisa gampang dicari aja gitu. Iya. Kayak misalkan kita naruh tiket parkir gitu ya, bisa di sini atau di sini. Dia suka nggak tahu nih nyimpen di mana. Iya, aduh susah gitu. Oke. Nah ini ada 3 ya teman-teman, ada 1 yang belakang, terus 2 yang tengah, sama 3 ini nih di bagian sini kayak untuk naruh apa aja sih biasanya? Di bagian ini sih sebenarnya lebih ngebebasin ke si usernya sendiri ya. Kayak tadi kan konsepnya dia bisa dipakai untuk harian, bisa juga untuk dipakai sepedaan. Nah, kalau misalnya ini skenario dia lagi digunain harian dan bisa nyimpan kartu, bisa pulpen ya? Pulpen, ini juga kita tambahin. Nah ini untuk kunci, untuk nyimpan kunci gitu, kunci motor atau kunci kosan dan segala macam. Oke. Kunci gerbang juga ya kayaknya bisa. Oke. Next kita lihat di bagian belakangnya nih teman-teman. Ini nih yang uniknya, karena Lani tuh penasaran. Dia tuh kenapa bentuknya seperti ini ya kan? Ditambah lagi dia ada bagian yang apa? Bolongnya gini ya. Untuk apa sih sebenarnya? Jadi kayak baik lagi ya, kayak konsepnya tadi kan untuk sepeda bisa, untuk harian bisa. Nah itu kita tambahin fitur di bagian belakang tuh, misalnya kita mau, pertama kita lagi sepedaan nih, lagi sepedaan, terus kita tempelin ke bagian handle. Ini bisa. Jadi bahannya kita pakai velcro, tapi kita juga tambahin ini apa, snap kancing gitu. Iya. Jadi biar dia nggak lepas dan lebih kuat. Jadi pada saat nempel di sepedanya. Jadi anggaplah misalnya pada saat sepedaan kita nyampe ke suatu tempat dan tasnya misalnya dia nyimpen barang-barang berharga, takut hilang gitu ya, itu bisa dilepas. Nah, pas dilepas, kita tambahin fungsi di sini bisa dijadiin tas waist bag. Oh iya benar, dia bisa jadi waist bag juga nih teman-teman. Jadi 2 fungsi lah ya. Oke, dan juga lebih kuat ya gitu, kayak ngejagain pacar gitu loh kuatnya. Oke, dan ini bisa diatur juga ya. Di sini bisa diatur mau segimana panjangnya, mau dipendekinnya kayak apa gitu ya. Nah, biasanya kan permasalahan dari teman-teman di sini adalah ketika waist bag itu dipakai untuk jadi sling bag kayak gini, dan kita bawa-bawaannya itu agak sedikit berat. Suka agak sakit di sini nih. Apakah kalau misalkan bahan dari body pack sendiri pakainya apa dan bisa mengatasi yang rasa sakit di pundak itu nggak sih? Kalau rasa sakit itu susah ya. Oh ya, susah dihilangkan ya. Iya betul. Kalau pada saat dipakai sih ya kita juga udah uji coba. Ini udah kita uji coba dan kenyamanannya sih oke. Jadi kita juga di sini selain tadi fiturnya yang kita eksplorasi fiturnya, secara kenyamanan juga tentu aja kita pertimbangkan. Di sini juga misalnya kalau tadi pakai terus kan seringkali permasalahannya itu tidak hanya sakit gitu. Apa tuh? Ada juga yang suka sininya tuh nggak rapih lah. Iya bener, kadang kan kita udah ngecilin nih, terus udah deh dianya kayak apa sih, menjuntai aja gitu loh. Nah, kita juga tambahin di situ dari segi kita pakai ini namanya web keeper. Jadi dia bisa ngakip dia biar webbingnya ini rapi gitu. Oke, biar nggak kemana-mana ya gitu, biar nggak bikin ganggu aja gitu kan ya. Oke, berarti Fastline 2.0 ini udah selesai ya kan. Sebelum beralih ke selanjutnya yang sepedahan series lagi, Lani mau ngingetin nih buat kamu, udah komen belum? Kira-kira barang apa aja sih yang biasanya kamu bawa pas lagi hangout di era new normal? Komen langsung di bawah karena bakalan ada 1 orang pemenang yang bakal dapetin giveaway langsung dari body pack. Oke? Ditunggu ya. Tinggal komen aja, nanti bakalan ada DM yang masuk. Sip? Sekarang Daniel bawa apa lagi nih kira-kira untuk sepedahan teman-teman yang sekarang lagi latah banget sepedahan? Nah, ini saya yang terakhir, yang Fastline terakhir yang nomor 1. Ya, jadi si tasnya ini dia fiturnya pasti lebih banyak daripada yang tadi dijelasinnya. Kapasitasnya juga lebih besar. Kapasitasnya juga lebih gede, 9 liter. Oke. Dan secara konsep sendiri sih sebenarnya ini
ya sama kayak yang tadi, jadi bikin tas untuk kegiatan daily dan juga sepedahan. Nah, kita pilih di sini yang bisa kita gunakan untuk bersepeda yang lebih gampang lah. Lebih proper ya. Oke, boleh dijelasin mungkin dari depannya dulu deh. Bagian depannya dia kan dimensinya lebih besar, lebih lebar gitu ya. Terus dia ada bagian klik di sininya. Sebenarnya untuk apa sih fungsi-fungsi semua yang ada di sini? Jadi kan karena ini buat sepedaan ya, kenapa bentuknya messenger gitu ya. Si flap ini tuh pada saat kita naik sepeda gitu ya, seringkali kan misalnya kalau pakai backpack itu susah ya, kayak aksesnya susah gitu. Nah ini tuh tas ini tuh gampang diakses pada saat kita sepedahan gitu. Dan juga bisa nge-grip ke badan tuh enak lah. Jadi bagian depan ini ditambahin, kita tambahin velcro. Misalnya pada sepedaan nggak mau ngambil barang, bisa tinggal dibuka gini dan ambil akses ke bagian tengah. Oke. Nah sampai sini dulu, aku penasaran nih sebenarnya kan dia ketika ditutup cuma sampai segini. Nah kenapa dia dipasang sampai sini? Nah ini tuh fungsinya sebenarnya kalau misalnya bawa barangnya tuh ternyata lebih banyak dari kapasitas tasnya gitu. Tadi kan kapasitasnya 9 liter. Sebenarnya bisa lebih dari itu sih sebenarnya. Jadi posisinya dia bisa lebih atas. Ini sebenarnya darurat aja sih pada saat dia bawa barang yang lebih banyak. Ya tas ini masih bisa menampung itu. Gitu dan ini bisa diatur juga sampai atas ini ya. Nah ini fungsinya selain sebagai elemen estetis di bagian depan gitu ya. Pada saat dia overload tuh kan dia nempelnya cuma dikit nih. Iya, nggak kenceng gitu ya. Kenceng, misalnya kayak takut terbuka lah, takut barangnya jatuh. Nah, kita tambahin itu supaya si barang itu lebih aman. Oke. Ini bisa diatur ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan bawa barangnya terlalu banyak gitu atau kayak gimana, santai aja. Line Point Pono itu proper banget. Nah ini sekarang bagian dalamnya nih. Daniel sendiri udah bawa baju juga muat ya. Bisa bawa baju ganti, kalau misalnya keringetan kan bisa ganti baju. Iya benar. Jangan dong, thanksin lah ya, cewek baru gitu. Nah sekarang ini ada bagian untuk bawa tablet mungkin ya. Ya, itu fiturnya kan jadi tas ini bisa dipakai selain sepedaan juga bisa untuk daily kan, kayak yang tadi saya bilang. Jadi si bagian ini tuh kita tambahin kompartemen untuk tablet. Misalnya dia butuh selain sepedaan dia butuh juga untuk misalnya dia sama orang, meeting sama orang, jadi bisa bawa tablet. Dan tabletnya ini kira-kira muatnya yang berapa inch nih? Ini 10 inch. Jadi selain itu, nah ini ada fitur. Nah ini fungsinya bisa dua. Jadi di bagian velcro-nya ini, misalnya digunain saat bawa tablet. Itu bisa dijadiin sebagai kunciannya sebagai sini. Tapi misalnya dia nggak bawa tablet nih, dia cuma bawa barang-barang yang banyak aja gitu. Nah ini fiturnya bisa dipindahin ke depan. Depannya, jadi lebih aman ya. Lebih aman. Oke. Karena dia elastik, juga bisa volumenya bisa gede. I see. Oke. Jadi teman-teman juga di sini nggak usah kebingungan ya kalau misalkan nggak bawa tablet atau apa segala macam. Ini bisa biar lebih aman aja. Nah, itu, apalagi? Di bagian belakang. Kita tambahin quick access. Jadi kalau ini kan misalnya dia pengen ngambil barang yang cepat, dia nggak mau buka bagian depannya. Iya, gara-gara dia kekunci. Kayak sudah deh nggak ada waktu gitu. Nah di bagian belakang ini kita tambahin quick access. Bisa akses ke dalam langsung. Iya bener ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mager untuk ngebuka bagian depan, bisa langsung lewat belakang gitu ya. Wah, kayak pintu Doraemon ya. Bisa kemana saja gitu. Dan ini nembus ke bagian yang untuk ngisi tablet tadi ya. Oke. Dan tenang aja teman-teman kalau misalkan mau bawa tablet gitu ya ataupun notebook,
ini ada foamnya, jadi dijamin aman banget gitu ya. Nah, selain itu yang mau Lani tanyain, ketika dia mau disangkutin ke sepedanya, gimana sih bentuknya, gimana sih yang akan terjadi sama tas ini? Perbedaannya tas tadi, kalau tadi kan bisa ditempelin ke sepeda Iya. dua tas. Nah yang ini tuh nggak bisa. Oke. Tapi ini tuh tas ini tuh ada fitur namanya anti-sway system di bagian belakang. Jadi karena tasnya gede gitu ya, kalau ditempelin di sepeda mungkin untuk beberapa sepeda ada yang nggak cocok, makanya kita pilih tas ini tuh daily tapi bisa sepedaan. Oke. Jadi sebenarnya nggak ditempelin ke sepeda, cuman pada saat dipakai sepeda itu dia nyaman. Nah gimana caranya? Seringkali kan misalnya nih, kalau pakai tas selendang ini pada saat digantung itu ya, seringkali itu dia goyang-goyang. Oke. Coba gimana kalau misalkan pas kita pakai? Misalnya, nah dia kan gini, dipakai. Pada saat nyimpan barang yang agak banyak, agak berat, misalnya naik sepeda gitu gitu ya, dia seringnya tuh suka geser-geser gitu ya. Jadi karena sepeda, ganggu apa sih kamu? Iya bener, ganggu kamu gitu ya. Atau kalau misalkan bonceng orang gitu ya, masa sih pacarnya kehalangin gitu ya, dia gara-gara dianya goyang-goyang gitu. Nah sekarang fiturnya kita tambahin fitur yang display ini di bagian sini. Ini juga si mandangnya bisa diatur, jadi misalnya yang kurus, yang gemuk juga bisa disesuaikan. Jadi pada saat dia dipakai, dia nggak goyang ke depan karena sebelah sini. Iya. Jadi dia nge-grip di badan gitu ya. Oke. Dan juga enak loh gitu, maksudnya dilihatnya nggak goyang-goyang. Anti badai, anti angin gitu ya, tapi tenang aja, badai pasti berlalu gitu kan ya. Abang jago. Oh iya bener, abang jago gitu. Oke deh, hari ini untuk rekomendasi tas waktu bersepedanya udah selesai ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada Paceline 1.0, terus ada Paceline 2.0, sama yang terakhir ini ada Paceline 3.0 yang semuanya teman-teman bisa langsung dapetin di websitenya kita di www.bodypack.co.id. Oke? Satu lagi yang Lani lupa adalah teman-teman pokoknya tungguin aja DM yang masuk ya, kira-kira siapakah pemenang hari ini dengan komen yang the best, terkeren, terlucu gitu ya. Apa aja sih kira-kira barang-barang yang teman-teman bawa pas lagi era new normal ini. Nanti jawaban yang paling bagus itu bakalan dapetin giveaway langsung dari Bodypack hari ini. Oke? Kalau gitu sampai ketemu lagi di Packology selanjutnya. See you later. Bye-bye.